Hai Auto Family, selamat datang lagi di channel Auto 2000 ID. Bersama saya Bambang Karyadi, akun eksekutif Auto 2000. Bambang di sini nggak sendiri Auto Family. Bambang ditemenin sama Mas Rivi dari OLX Mobi. Halo Mas Rivi. Halo Mas Bambang, apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah. Oke. Mas Rivi, mungkin boleh nih kenalin diri dulu ke Auto Family. Boleh dong. Halo Auto Family, perkenalkan saya Rivi dari OLX Mobi, ahlinya mobil bekas berkualitas. Ahli ya, ahli, pakar. Kita akan dapat banyak tips bermanfaat dari Mas Rivi ini. Nah, pada kali ini kita akan memberikan pembahasan yang sangat menarik dan juga bermanfaat untuk Auto Family. Berupa pembahasan untuk trade-in mobil dari mobil lama Auto Family ke yang baru. Di sini kita akan kasih tips dan trik gimana caranya biar nilai trade-in yang didapatkan oleh Auto Family itu maksimal. Saksikan video ini sampai selesai ya. Kita mengatasi keluhan tersebut dengan menggunakan bedak ataupun dengan menggunakan sabun cuci piring. Kaget. Apa? Itu bekas. Excited. Saya itu duduk. Udah pakai phone juga. By the way, tadi kan kita mau syuting di JR Garage nih ya, Iya. udah datang sini. Sebenarnya JR Garage ini apa sih Mas Bambang? Oh iya, mungkin Auto Family beberapa juga belum pernah kali ya mampir ke JR Garage. Jadi JR Garage ini itu bengkel Toyota yang bernuansa GR atau Gazoo Racing pertama di Indonesia di Peak 2 ini. Jadi dia ada cafe juga di sini, ngeliat nih tadi pas naik ke lantai 2, terus di bawah ada workshopnya juga. Betul, di bawah workshop, di atasnya ini lantai 2 untuk nunggu. Sekaligus ada permainan di sini JR Garage. JR Simulator tadi kan main kan? Iya. Tadi udah nyobain main, terus ngeliat ada jual aksesoris, ada merchandise segala ya. Betul, merchandise lengkap di sini. Bagi GR lover sih menyenangkan banget pasti. Iya. Cuci mata di sini. Nah, tapi kalian lihat di sini ada kafenya juga. Boleh nggak datang sini cuman pengen ngopi-ngopi nongkrong aja juga boleh ya? Boleh banget. Mas Rivi, Iya. izin balik ke trade-in nih ya. Boleh dong. Aku sedikit sharing sebagai akun eksekutif, di mana customer aku itu banyak banget yang nanyain tentang trade-in. Oke. Terutama bagi customer aku yang sudah memiliki mobil di atas 5 tahun. Oke. Nah, kalau misalkan dari OLX Mobi nih, tipsnya seperti apa? Apa yang harus disiapin? Apa yang harus dirawat sama customer biar harga jualnya tuh maksimal? Oke, jadi gini, basically ini tips mempersiapkan dulu ini ya. Ya. Kita dalam hal mempersiapkan, yang pasti pertama-tama adalah penampilan mobilnya. Kenapa? Penampilan. Karena gini, impresi pertama, kayak kita ketemu orang, impresi pertama melihat mobil yang berantakan, kotor, berjamur, itu kan bermasalah ya. Sangat. Membuat pandangan orang terhadap mobilnya ke depannya adalah, ini kerawat nggak sih mobilnya? Dari impresi luarnya aja Luarnya begini, kotor. apalagi dalamnya ya. Betul. Oke. Jadi alangkah baiknya mobil tetap harus dibersihkan terlebih dahulu. Setuju. Apalagi lebih baik lagi kalau di detailing. Karena otomatis dalam kondisi mobil yang bersih akan menimbulkan rasa impresi pertama kalau ngelihat, oh mobilnya terawat. Benar dong? Interior harum. Benar. Itu kan jelas memberikan impresi pertama yang baik gitu loh. Otomatis membuat mobilnya terbayang, oh mobilnya terawat nih. Kayak gitu. Oke, terus yang kedua adalah perhatikan semua fitur-fitur mobilnya. Kenapa harus diperhatikan? Kalau ada fitur-fitur yang tidak aktif, otomatis itu akan mempengaruhi nilai jual mobilnya, ya kan? Nah, otomatis sebaiknya periksa. Kalau ada fiturnya yang bermasalah, sebaiknya periksa dulu ke bengkel, ke workshop untuk tahu. Karena apa? Begitu fitur tersebut tidak bekerja dengan normal, otomatis akan ada pengurangan nilai. Karena kita harus melakukan perbaikan dulu. Begitu. Itu jelas lebih baik dipastikan semua fitur-fiturnya bekerja dengan normal atau tidak. Setuju. Nah, tentang fitur tuh, Mas Rivi. Kan fitur mobil kan banyak. Betul. Fitur apa yang sering kelewatan dirawat sama calon customer Mas Rivi? Gini, paling sering kelihatan itu adalah kelewatan. Kelewatan. Kalau kelewatan sebenarnya hal-hal simpel. Apa? Kayak defogger kaca belakang. Banyak orang yang tidak memperhatikan itu tuh. Jarang dipakai malahan. Jarang dipakai ya kan. Bahkan karena keseringnya kejadiannya gini, defogger kaca belakangnya itu kan di kaca belakangnya garis-garis halus ya. Sering kejadiannya sering ganti kaca film di tempat yang tidak jelas. Kerik pakai silet. Putus itu udah nggak kerja gitu. Iya. Alangkah baiknya itu hal-hal kayak gitu tuh juga diperhatikan pada saat pengen ganti kaca film tuh. Betul. Harus di tempat-tempat yang bener lah gitu. Setuju. Oke, next. Oke, berikutnya lagi nih ya, memastikan juga setelah tadi kan fitur-fitur udah diperiksain semua udah oke atau belum, kita udah bersihin mobil atau belum, kesiapan dokumennya harus lengkap.
pastiin jangan ada yang kurang. Apalagi sekarang kalau misalkan mobil-mobil dari mobil Auto 2000 sendiri, tapi yang versi CBU kan ada form A-nya, terus faktur, BPKB, STNK, itu semuanya harus komplit. Betul, gitu. setuju. Nih, ada customer aku cukup banyak. Pada saat dia perpanjang STNK, kan BPKB suka ikut kan, dikasih kan. Kan yang ngurusin STNK tuh nggak butuh faktur segala macamnya. Dia copotin, ketinggalan habis itu. Nggak tahu nyimpen di mana. BPKB balik, benar. Fakturnya nggak ditempelin lagi. Terkadang lupa habis itu kan. Saya kemarin kasih faktur gitu kan. Ngaruh ya itu ya. Itu berpengaruh juga. Jadi itu harus disimpan dengan baik-baik gitu, karena itu akan mempengaruhi juga gitu. Terus yang terakhir juga adalah bukti riwayat servis berkalanya. Oke. Itu juga penting. Kenapa? Karena itu juga menunjang untuk mengetahui kilometer asli atau tidak. Diputer atau enggak. Betul. Itu jadi salah satu faktor untuk bisa kita periksakan gimana keaslian dari kondisi mobilnya. Setuju. Nah, ini bagus nih Auto Family. Yang poin keempat ini, apalagi kalau misalkan buku servis hilang, repot ya. Betul. Nah, tapi Auto Family nggak perlu khawatir. Asalkan Auto Family servisnya di Auto 2000, secara itu berkala ya tuh ya. Berkala nih. Recordnya kan jelas. Betul. Ya kan? Mau klaim asuransi, mau servis berkala 1.000, 10.000, 20.000, atau sekedar ganti oli, atau ada keluhan ABC. Nah, itu bisa Auto Family datang ke Auto 2000. Auto Family sendiri ya, sebagai pemilik kendaraan yang boleh meminta record servisnya, nggak boleh diwakilin. Nah, jelas kan semuanya dari situ kelihatan. Hal tersebut juga berlaku untuk semua customer. Misalkan customer Olexer juga nih, Olexer sebagai customer mau cari mobil bekas berkualitas, itu juga bisa dicek kalau misalkan untuk menunjang apakah kilometer odometernya asli atau enggak. Valid. Ini Olex Mobi pun kalau misalkan si customer masih pegang buku servis, tetap ngecek ke dealer kan? Boleh, nggak ada masalah. Pokoknya sebaiknya diperiksakan valid atau enggak, sesuai atau enggak gitu. Karena kan dia tulis sendiri lagi. Nah, gitu, betul. Iya. Atau mungkin memang kan terkadang lupa dibawa buku servisnya kayak gitu. Nggak kecatat. Setuju. Itu tadi yang perlu diperhatikan sama Auto Family ya. Mulai dari dokumen, riwayat, kebersihan, first impression tadi. Betul. Ya kan, sama fitur-fitur. Nah, berikutnya faktor apa nih selain 4 faktor tadi yang mempengaruhi proses trade-in ke OLX Mobi? Oke, jadi gini. Yang pasti yang pertama kalau di OLX Mobi sendiri nih ya, balik lagi, tetap dokumen kelengkapan itu penting. Kenapa penting? Karena begitu ada masalah urusan dokumen, kita dari awal tidak akan melakukan sampai sejauh inspeksi, apalagi melakukan penawaran. Oke. Karena hal tersebut jelas yang kita takutkan adalah ada fraud, ada penipuan atau segala rupa. Kalau dokumen itu tidak ada, jelas akan berpengaruh. Iya. Jadi kita tidak bisa melakukan penerimaan tersebut. Kedua, pada saat ingin menjual mobil ke OLX Mobi juga melakukan trade-in dengan Auto 2000 misalkan, data yang tercantum, nama, itu harus sesuai dengan yang menjual mobilnya. Nama di mana? Di STNK BPKB. STNK BPKB itu harus sesuai dengan yang menjual mobilnya. Karena apa? Kita tidak pengen ada penggelapan kayak gitu-gitu, tidak melakukan hal tersebut gitu. Jadinya jual tanpa izin pemiliknya. Betul, kayak gitu kita tidak bisa melakukan penerimaan hal tersebut gitu. Jadi paling enggak kalau misalkan namanya berbeda yang menjual, ada surat kuasa jual. Iya gitu. Nah, itu kejadian. Iya kan? Jadi ada customer aku, dia kan beli mobil bekas juga. Betul. Alias dia tangan kedua. Betul. Belum balik nama. Berarti baiknya pada saat dia beli mobil itu harus siapin surat kuasa dulu ya. Betul. Karena kebanyakan kalau udah ngambil mobil bekas kan putus. Betul. Nah, emang kan sebenarnya kita dianjurkan setiap melakukan pembelian mobil maupun baru itu kan atau bekas pun harus melakukan balik nama. Iya. Itu dianjurkan harus selalu seperti itu gitu. Oke, setuju sih itu. Jadi itu untuk kepentingan kedepannya sebenarnya untuk pribadi kita sendiri aman terhadap aman kita sendiri gitu kan ceritanya. Nggak lucu tiba-tiba ada yang datang gitu. Ini mobil saya mas. Iya. Saya nggak ngizinin jual ini. Kok bisa ada dulu? Wah, itu betul. Kayak gitu. Oke. Terus yang kedua yang tidak bisa diganggu gugat adalah usia mobil, kendaraan dan juga odometer. Usia kan ya. Otomatis setiap usia mobil itu semakin tua otomatis depresiasinya akan berubah kan ya. Nilainya perubahannya akan lebih banyak. Itu tidak bisa diganggu gugat lah ya. Pasti makin tua. Tapi ada yang makin tua makin mahal gimana tuh? Nah kalau itu kan beda ceritanya. Udah mobil hobi ya. Kalau itu udah beda lah urusannya. Siap.
Oke, yang ketiga nih Mas Bambang, Auto Family harus tahu juga bahwa mobilnya itu tidak pernah mengalami kebanjiran atau tabrakan. Karena bagaimanapun nih ya, Auto Family ya, mobil yang bekas tabrakan itu konstruksinya udah berubah, mau diperbaikin segimanapun juga tidak akan bisa kembali normal. Ada aja yang kelihatan pasti. Betul, pastinya. Begitu juga dengan mobil yang bekas kebanjiran, itu juga memiliki masalah, apalagi di bagian rangka-rangka bawah dashboard, bawah jok, itu sulit, udah nggak bisa dikembalikan seperti sempurnanya lagi, dan bahkan akan lama-kelamaan nih fitur-fitur elektroniknya pun juga akan bermasalah ke depannya pastinya. Karena kalau misalkan kita lihat kasarnya handphone sendiri deh, lama-kelamaan begitu kita kena air nih kan, masih bisa nih sehari 2 hari, tiba-tiba hari ketiga nggak mau nyala sama sekali. Iya, hal tersebut tuh kayak gitu. Jadi kita OLX Mobi tidak bisa menerima hal tersebut. Gitu. Menurut aku yang fatal sih banjir sih. Ya itu juga ya, itu yang paling fatal banjir karena lama-kelamaan apalagi mobil-mobil sekarang ini kan udah canggih-canggih banget ya. Iya. Begitu ada masalah elektrikalnya makin banyak, fiturnya nggak bekerja. Nah kayak gitulah jadinya bermasalah. Makanya mobil bekas banjir, bekas tabrakan itu udah nggak bisa kita terima. Mas kalau kebanjirannya selantai doang nih, boleh gak? Nggak kena listrikan. Masuk dikit ya. Maaf banget, kita nggak bisa nih. Karena kan udah akan kelihatan itu ada bekasnya semua. Kita nggak bisa sama sekali untuk menerima. Mungkin sering dicek aroma kali ya. Aroma bekas kebanjiran kan lumayan. Aroma tuh mungkin masih bisa dihilangin. Tapi rangka yang karatan bekas air kebanjiran, kena lumpur itu yang sulit. Jadi memang pada saat inspektor OLX Mobi melakukan inspeksi mobil yang bekas kebanjiran, itu akan langsung kelihatan kok. Oke. Gitu. Mengenai tabrakan. Oke. Tabrakan ringan nggak apa-apa ya, baret-baret ya. Kalau baret-baret nggak ada masalah. Itu kan biasanya akan bisa kelihatan lah. Mau gimana pun mobil yang bekas tabrakan parah itu akan bisa dilihat semuanya rangkanya berubah. Iya benar. Nah ini aku kan sebelumnya ngurusin tentang body repair nih, body paint ya kan. Klaim asuransi lah aku urusin. Nah bagi customer yang cukup risih, dia repaint all body, cakep lah, udah mulus, ngaruh gak tuh? Sebenarnya gini, sayangnya di market kita di tanah air ini, untuk mobil yang di repaint secara seluruh itu selalu mempengaruhi harga. Kenapa? Karena orang memiliki pemikiran skeptis terhadap mobil yang di repaint secara penuh itu ada masalah nih mobilnya, kenapa di repaint? Selalu menjadi intinya di situ mas. Larinya kemana-mana, akhirnya membuat orang berpandangan ini mobil ada masalah, kenapa harus sampai di repaint? Sometimes seperti itu kejadiannya. Iya. Kayak nutupin apa ya, betul. Kayak gitu-gitu sih. Sayangnya memang karena di sini rata-rata melakukan repaint itu terkadang selain di luar modifikasi ya. Iya itu kejadiannya paling banyak adalah menutupi karena ada bekas kejadian. Tapi mungkin nggak? Misalkan udah dicek nih, oh ternyata ini orangnya emang apik. Dia repaint cuman karena baret-baret ringan. Kan bisa mungkin dicek ya pakai alat. Betul. Memangnya ada alat. Tidak bisa mempengaruhi. Kalau hal tersebut itu tidak bisa mempengaruhi akan naik harganya. Okay. Tapi ya balik lagi karena perubahan cat itu sayangnya di market di Indonesia memang pasti berpengaruh untuk itu. Itu dia Auto Family. Hal-hal penting yang Auto Family perlu perhatikan, perlu rawat. Dan faktor-faktornya udah dikasih tau jelas sama Mas Rivi tentang apa aja yang mempengaruhi nilai jual dari mobil Auto Family. Ada 2 orang gitu kan, beli mobil yang sama, tahunnya sama, perawatannya beda, hasilnya beda ya. Betul, udah pasti hasilnya berbeda di akhir. Gimana faktor pada saat menggunakan mobilnya? Terawat dan tidak terawat jelas akan berbeda hasil akhir. Kelihatan dah pasti, nggak bisa dibohongin. Surveyor OLX Mobi ini udah pro semua. Betul, bersertifikasi loh. Apa tuh? Sertifikasi apa? Iya, bersertifikasi untuk melakukan inspeksinya itu udah yang bersertifikasi. Paham tentang kondisi mobil yang mau dijual. Nah, aku mau kasih tau Auto Family nih, gimana prosesnya untuk trade-in, membeli mobil Toyota dan mobil bekasnya diambil sama OLX Mobi. Ada 2 cara, online sama offline. Kalau yang online, Auto Family kunjungin aja www.auto2000.co.id. Di situ Auto Family bisa kunjungin menu Purna Jual. Dari Purna Jual masuk ke trade-in. Nah, dari trade-in di situ tinggal ngisi data-datanya aja. Maka nanti mobilnya akan disurvei sama OLX Mobi. Kalau brand yang bisa diambil sama OLX Mobi bebas ya? All brand, semuanya bisa OLX Mobi terima kok pokoknya. Gitu aja. Jadi datanya langsung aja ikutin seperti yang Mas Bambang sampaikan tadi nih untuk customer dari Auto 2000. Tidak mesti Toyota, tapi beli barunya harus Toyota. Oke?
Kalau offline Auto Family, ini juga gampang. Sama, Auto Family tinggal datang aja ke cabang terdekat Auto 2000 di tempat Auto Family tinggal. Atau bisa juga by phone. Auto Family telepon tuh, akun eksekutif andalan dari Auto Family masing-masing. Nanti pasti dibantu. Nanti dapat jadwal ya? Betul, jadi Auto Family kalau sudah berjanjian dengan salah satu akun eksekutifnya, nanti tim OLX Mobi akan hadir sesuai dengan arahan dari teman-teman Auto 2000 untuk melakukan inspeksi mobil customer teman-teman Auto 2000 di sini langsung. Mengikuti nyamannya dari Auto Family ya? Betul, jadi langsung kita yang ikutin keinginan dari Auto Family untuk diinspeksi di mana. Oke, bisa tentuin jamnya sama tempat surveinya. Betul. Tapi kalau jam mungkin ada batasan kali ya? Jam batas kerja aja, jam kerja sebenarnya. Oke, ya kan umum, paling umum gitu. Oke, jam kerja aja ya Auto Family. Betul. Saya mau kasih tahu nih, Auto Family bisa mendapatkan promo cashback tambahan 2,5 juta. Mau jual mobil bekas apapun, yang penting SPK-nya mobil Toyota melalui Auto 2000. Ya, yang penting mobilnya dibeli sama OLX Mobi, dan itu promo terbatas loh. Cuman di Juli 2024 aja. Ngomongin soal promo nih, bentar lagi kan juga ada Gias nih, Mas Bambang ya, benar kan? Ya. Nah, jadi kebetulan nanti di Gias itu juga banyak promo dari OLX Mobi dan juga dari Auto 2000. Betul. Kolaborasi Auto 2000 sama OLX Mobi nanti juga masuk di Gias. Betul. Tanggal 18 ya Mas ya? Betul. Tapi untuk bahas detailnya nanti ada di channelnya OLX Indonesia. Iya. Jadi pantengin terus, follow juga di sosial medianya OLX, ada OLX Mobi atau @OLXID di Instagramnya, Iya. atau juga ke YouTube-nya OLX Indonesia. Oke Auto Family, demikian video singkat dari kami antara Auto 2000 dan OLX Mobi. Bermanfaat banget kan? Pasti ini isinya luar biasa daging. Kalau misalkan Auto Family belum follow atau belum subscribe Auto 2000 ID di YouTube, subscribe sekarang. Sama di media-media sosial kami semuanya di follow-followin. Pantau terus promo-promo di sana, bisa juga kunjungin website di www.auto2000.co.id, aplikasi di Auto 2000 di Jirum, Play Store ada, App Store juga ada. Atau bisa juga datang ke dealernya langsung. Terima kasih, saya Bambang Karyadi dari Auto 2000. Dan saya Rivi dari OLX Mobi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.